Ya. Jadi walaupun kita hidup di rantau, Pak, kita kanah jo negari awak. Ya kan? Kalangi tabanglah bangau, rauknya ke tanah juo. Rasuk jan lupo jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Kita ko sama jo bangunan, Pak. Anan kece atau aden palian di ateh. Kalau ndak ado, aden menyongkok kalian lah lapu kalian sadonya. Ya kan? Nang kecek rasuk jo palanca jo tunggak. Kalau ada ndak memapah kalian dari bawah, kalian jatuh. Begitulah kita ini. Baik orang di rantau maupun di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu panjang di Banuampu, jalannya rancak basimpang duo. Tetaplah kita taat kepada nan satu, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dari Jakarta bisa aja mengarang pantun. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang kita muliakan Bapak Haji Endra dengan ibu beserta anak dan menantu serta cucu yang telah menghormati kita sebagai tamu. Sabalun tamu bararak datang, alik bararak tibo. Sarok dilaman lah disapu benanti jo pintu nan taboka sarato lapiak nan tabantang. Janjang jo bandu lah ditingke duduk taranja di pusako. Bariri di ruang tapi, bersusun di ruang tengah, bersandar di tiang panjang. Bamain erang jogendang menimbang baso jo basi. Permintaan maaf dari tuan rumah tadi ndak ada nang kurang dah. Jan laip upe nang kadape, puji nan katibo. Pelayanan panuh kateh ndak melimbak, kurang ke bawah ndak badakut. Di tengah mana tulang punggung sadang tapik pasang bola pukul 2 waleh matahari. Allah kesanang hati tuan rumah tu. Ndak ada nang salah je je. Kemudian yang kita hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, anak cucu kami dan bujang-bujang yang sangat kami harapkan. Bagaimana harapan kami? Kutiko kalian kalai nak kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisik-nyisik awan. Lapeh ke langit 7 tingkik tiba di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuk pinta boleh kandak balaku ananda laya ke dunia kau. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang serato maniak ganto belampi. Dari ketek kinilah gadang sampai menjadi anak bujang jo anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi. Guno cuba dak kami ladangkan kaganti baladang lado. Gunonyo anak kami gadangkan kapang ganti kami kok tuo. Yo tapi ku. Anan yo. Oh yo pengganti awak. Alhamdulillah. Yang kita hormati Bapak Yasril Umar SAMM sebagai Ketua Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fatailah Blok B Tanah Abang dan sekaligus
koordinator wirid dari Jakarta sampai ke Depok, Bekasi, taruh ke Bandung. Mudah-mudahan badan beliau nanggapuk itu selalu diberi oleh Allah berkah. Amin. Ya, sama. Jadi kata orang, lah nangka 121 je beliau. Nyo mirip je Ustaz Ristawardi je. Ah, ya. Iya kan. Nah, itu. Pak Pinang di Balado. Kemudian nanambo hormati Travel Bonita. Ibu-ibu ada pakai leh kasur Bonita? Lain. Sekarang anak saya dari Travel Bonita ini hadir. Ya kan? Insya Allah kalau saya enggak meninggal, tanggal 10 Desember saya dibawa oleh Travel Bonita ini dengan beberapa jamaah yang telah ada untuk umrah. Amin. Ya. Dan saya insya Allah kalau disampaikan Allah membawa putra saya dan menantu untuk umrah tanggal 10 Desember itu. Kalau ada orang kubu panjang nan banie bulan Desember barangke samojo kami hubungi Bonita Travel ini. Sekarang beliau ada di sini. Mudah-mudahan kita pergi bareng ya, bareng namanya di situ ya. Kalau di kami di kampung tu bersama-sama miang. Asiko bareng namanya. Desember ya? Iya, Desember. Tanggal 10 apa Indra? Tanggal 10 orang ke. 10 orang ke ya. 13 hari sampai tanggal 23. Mudah-mudahan banyak jamaah kita yang akan pergi. Amin. Ya. Yang saya hormati anak-anak Ambon yang baru datang, Bamangkota Lambeknya datang. Anak kambing dalam jilatang memakan buah jalu-jalu, Mangkota Lambe inyo datang jalan bakelo bakeh lalu. Tapi sampai yo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sore kini awak bercerita kampung selayo bu. Kaji nang kaden sampaian. Bab itu ilmu kurang sekolah tangguang mengaji dak sampai katam sulit lah ambo ka bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, musaya si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Bamangko mantun. Orang banyak jadi ustaz ko LCMA, Profesor Dok. Ambo Ristawardi saja. Sedangkan Ristawardi itu bermasalah je lah. Masalahnya ustaz. Kalau ambo membayar lampu di PLN kan dapat struknya tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi gitu. 5 kali induk-induk beranak dan buahnya banyaknya kan bu. Tapi tidak apa-apa ya. Apalah artinya sebuah nama. Jadi saya tidak sarjana. Hanya tamat pesantren 7 tahun di Madrasah Islam Asriyah Nagari Penampuang Kecamatan Nampe Angke. Kalau kampung ambo, anak-anak ambo muda-muda di Baso. Orang baso balang-alang, orang mage mengumpah tali, orang kayu rumahnya gadang. Orang rumah banse, rumahnya kecil. Lupa kemenakan nambo ajindra. Dia gih oleh Allah nikmat. Mudah-mudahan diserugo sekadang ke rumah nanti. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau kita sadonyo mendoakan anandi baco, itu insya Allah sadonyo jadi doa. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya cerita gini Pak Ustaz. Yo kalau mengaji ibarat orang menabang tabu. Lai cancang no dibuya-buya kaji ko dari pangka sampai ke ujung. Ndak sarweh je nan tinggal tabu tu lai. Kalau boleh ambo bertanya ke ibu-ibu walaupun lah ada nalai di Jakarta. Kali pernah mencelik tabu. Ada mah banyak no diagam kau. Di Lawang atau di Anoce di Yuki tabu orang Lawang baparak tabu menghilangnya sarayokan. Oh adik sabah dahulu udah di dalam perasaan. Jadi tidak pulang-pulang ke kampung dek marah saya. Supaya lawa pantun cik. Jadi tabu mana manih di pangka jadi ujung. Mani di pangka. Kalau ambo ulang lo mengaji, lah tahu juang tabu tu tiba dia ambo. Tu amba no lai.
Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangka no, nan ditanam atau ujung no? Ujungnya kan? Jadi kok lah hamba ujung tabu, kita tanam malah balik. Ko amuh kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bertaruh salai daun kejadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, lama-lama insya-Allah nyo jadi pangka tabu jo. Amin. Ya rabbal alamin. Ujung tabu nang kita tanam kini Pak Ustaz. Nah, itulah. Ya, nang biasa-biasa saja. Sebab ada orang beranggapan Pak kalau mengaji ko, ndak mau je datang. Bang kau nak datang, Pak, tu Ustaz diundang dari Sinan. Kaji itu ke itu je tanya. Memang kaji itu ke itu sejak dulu. Kita hidup sesudah Nabi. Tapi kok dahulu lah ye dipanjang umur. Dia Allah sampai ke Nabi Muhammad. Kaji Nabi Adam pernah kita tahu. Kaji Nabi Idris pernah kita tahu. Kaji Nabi Nuh bisa kita tahu. Tapi kebetulan kita diberi hidup oleh Allah di zaman Nabi Muhammad, indak lo sekampuan je beliau. Adonan orang Sari, adonan orang Sungai Pua, adonan orang Bataga, adonan orang Luko, adonan orang Galuang. Banyak nama negari. Tapi nani ibu nanti awak Sari di Sungai Pua ka. Orang Sari, orang Sungai Pua, Bataga, Batu Palano, lah habis lah piak kasu lah tajua, orang rumah lah mau sia pula. Kama badan ke bawah di bawah. Ayo marah saya. Mudah-mudahan tak tajiri di awak situ dia. Kaya atau miskin kita suami istri tetap akur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu petir. Atau bahasa kitanya di Minang patuih. Ya kan? Apa kata Allah di dalam surat Ar-Ra'du atau surat petir ini? Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq. Oi manusia, apakah kamu tahu apa saja yang datang dari Allah itu benar? Harus engkau amalkan itu. Berbeda dengan undang-undang yang dibuat manusia. Nah, ini perbandingannya dulu. Saya ketika di SD dulu, itu presiden pertama Bapak Soekarno. Itu saya sudah tahu, tahun 60 itu namanya demokrasi terpimpin. Ini undang-undang manusia kalau dia sedang bekerja. Dan kemudian, ya kan, digelontorkan undang-undang itu melalui DPR. Presiden seumur hidup. Begitu dulu. Demokrasi terpimpin. Setelah saya kelas 4, ya kan, itu berubah pula situasi masih di zaman beliau. Disatukan nasional, agama, dan komunis. Maka saat itu sesudah lagu Indonesia Raya, sesudah lagu Garuda Pancasila, yang dilakukan Nasakom. Saya ikut itu karena itu lagu wajib. Di halaman sekolah itu digali lubang. Lubang panjang. Apa bunyi bait lagunya? Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu, cinta Indonesia berjaya. Puncaknya nyoda bihai jenderal. Lai bisa disatukan sama nanya agama jo komunis? Ndak bisa, tu salisih betul kasar ruang seiring betul jalan. Tapi ketika itu yang berkuasa Bapak Soekarno, ya begitu, harus kita ikuti. Begitu Pak, kalau peraturan manusia. Sesudah itu habis periode Pak Soekarno. Karena beliau terpengaruh oleh PKI, akhirnya beliau jatuh sendiri. Ya kan? Jadi orang cerdas Pak, kalau tidak mau mengikuti yang benar, akan jatuh. Jatuhnya bagaimana? Sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun larege usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bekuliliang tangguang lah doso selama kau. Malah sakit ginjal beliau Pak jo dokter hewan dirawat dia orang.
Itu perasaan Pak Soekarno. Jadi ya nan ditanam itu nan tumbuh. Maka bagi kita generasi sejarah ini jangan dilupakan agar kita melakukan yang baik. Itu batukah jo pemerintahan Pak Soeharto. Lihat kan ada Pak, namanya. Orde Baru sudah tuh aneh. Mayoritas tunggal. Namanya? Mayoritas tunggal. Partai nanduo tu Pak Soeharto matur ketuanya. Ang layamu hebat kecil Golkar, lai awang jadi ketua. Sehingga nama nang sepemilu tu 32 tahun Golkar saya. Sebab Pak RT, Pak RW, Pak Lurah tu satu mantak Golkar tu. Karatenya banyak-banyak. Jadi nyo manang tarui saya. Sebenarnya semasa Pak Harto ndak ada pemilu. Ndak ada pemilu. Lah duduk anggota DPR weko itu kebanyakan tentara. Kemudian kepala daerah tentara. Bapak-bapak, kami karyawan BUMN juga harus korpri. Padahal kami tidak pegawai negeri. Kami karyawan BUMN. Tapi harus korpri. Istri-istri kami Dharma wanita. Begitu dulu semasa Pak Harto. Siana membantu organisasi selain dari Nantigo itu namanya OTB, organisasi tanpa bentuk, itu harus ditumpas. Maka tentara boleh menangkok ketika Pak Harto. Tidak polisi saja Pak. Tentara boleh menangkok. Itu berlaku 32 tahun. Tapi ada loh keuntungannya Pak Soeharto mode itu negari kos stabil, swasembada beras, aman walaupun beliau diktator. Pembangunan jalan itu mengkuado namanya Repelita, rencana pembangunan 5, akhirnya tinggal landas. Nah, itu sebab Pak Harto. Sudah tu tiba lo reformasi sampai kini. Aiko tambahan jauh kewirau le. Tak tentu nama negeri Paci. Atau kini na menteri segala urusan tu lah sakit lebih tu saya nampak dalam video. Kok mati tu Pak kekayaannya selama kan tak ada nak bawa cik. Ibu kota baru tu tak jadi sabunya. Ya tak? Jadi awak taat salah orang kubu panjang kau. Di Tangerang hidup, di Jakarta hidup, taat salah ke Allah, hukum Allah negeri patuhi. Iya kan? Sejarah mengatakan begitu. Kalau kini bahalo caranya lah. Bapak-bapak sekarang ada namanya komunis gaya baru. Kau sama jawab pi makan dadak kau Pak. Mudah-mudahan tahun 2024 kau lah sampai 100 tahun Islam seluruh dunia dihinakan oleh orang kafir. Semenjak dari turunnya Turki Utsmani. Ya kan? Ini tahun 2024 ini sudah 100 tahun pula. Kok lah hidup Malki tahun baru 2024. Kita akan melihat janji Nabi itu. Seluruh dunia akan datang mujahid Islam untuk meninggikan Islam kembali. Kini kan rendah-rendahan Islam kau. Di negara awak nyebut lo Islam jalan. Islam Nutanzara. Habis itu Islam Lukok lah. Sudah tu Islam Sungai Puah. Iya kan? Ada enggak ibu-ibu nanti tinggal di Tangerang kau, di Jakarta kau nak masuk Islam Nusantara? Ada. Kalau ada mati salah lain. Pada banyak dosa. Enggak ada itu. Islam itu innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Bukan meniru Arab. Kebetulan Nabi orang Arab. Islam itu dari Allah, bukan dari Arab. Nah itu dia. Nah, sudah tu nana cok menangah gini ya. Kerja. Dek nak menjadi kepala ko indak mengerti jo Islam. Kalau menurut Islam Pak, indak karajo dulu do. Coba Pak cali ayat nak mulai turun. Karajo waknya suruh atau membaca? Belajar dulu. Ikra. Baca. Dengan banyak membaca kita punya ilmu. Al-Quran mengajarkan begitu. Ikra. Adik kawan, kerja. Ini Bapak-bapak. Begitu. Jadi, zaman ko di dunia menurut orang nan bakua
berkuasa. Tapi kita boleh duduk berkisah, tetap dilapik nan sahalai. Boleh kita tagak berpaliang, tapi di tanah nan sabingkah. Masalah akidah kita jangan diputar-putar oleh orang lain. Tetap berprinsip, Qul huwallahu ahad. Sabuk sadonya ke dinasional kan? Tak boleh. Akidah tak boleh anda dinasional kan? Akidah itu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah. Hari awak ke gereja, hari kano ke lenteng, hari Jumaat ke musaji, tak boleh. Qul huwallahu. Kalau nyo ajak awak dek kawan, ya kan? Nyo dakik jawab bisnis. Dek ke gereja bololah yo. Boleh kita sayo sakata tarui. Jawabannya sudah ada. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Harus di sana kita berpegang. Wahai orang kafir. Ada pula yang mengatakan istilah kafir itu kasawana. Kok disebut non-muslim bahannya. Amalah orang Islam mengicik itu. Karena orang Islam tak ngerti dengan lebih kasar non-Islam dari kafir lagi, Pak. Kenapa saya berkatakan? Kan non-muslim. Lebih kasar lagi non-muslim itu daripada kata-kata kafir. Kafir itu apa sebenarnya, Pak? Bahasa kitanya tertutup. Orang kafir tertutup pintu hatinya mematuhi aturan Allah. Hanya pinjam di orang main bola supaya jangan masuk sekegawang bola anda menjaga di belakang seorang tu aja. Kafir bahasa Arab tu. Tak bahasa awak tu. Kafir, kafir. Kalau pakai umrah je berserak-serak kain di jalan masuk ke dalam tas tertutup. Apa namanya? Kafir, 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 kafir. Cuma di negari awak dikit tinggi. Kau pak nan ir tu bertukar jo iye. Air, air, galadir, galadie, kafir, kapie, kikir, kikie. Itu. Tunggu buruan namanya, payah kapie macam. Sebenarnya tidak kasar itu. Itu istilahnya tertutup. Kalau non-muslim, muslim itu selamat. Non-muslim tidak selamat. Jadi lebih berbahaya kata-kata non-muslim lagi dari kafir. Ya kan? Prinsip ini yang akan kita pertahankan sampai mati. Mengkau itu Pak Ustaz. Awak lama di dalam kubur daripada di dunia. Percaya tak? Kita ambil saya contoh Nabi Muhammad. Berapa jarak beliau jawab kini? 1.500 tahun. Salah lebih kurang. Kemudian umur beliau 63-nya. 63 tahun umur Nabi-nya Pak. Jadi kalau sagai embok ini, kalau patut mati sebenarnya. Dah 71. Bang kau nak mati je, ini doa. Jadi orang apa kau? Di orang kubu panjang lah. Sampai je lah Ustaz tu ke Tangerang. Naik je ke rumah Haji Indra. Sampai. Tunggu kalau mati lah. Kok lah sudah mengaji kok mati-mati lah kau lah. Saya yakin tak ada yang menyumpahi kalau orang ingin memanggil saya ini. Karena rata-rata mereka sudah melihat di YouTube bahasa nanambo suguhkan tu. Lah lama tak terdengar di rantau. Awak lagi diajar adik orang gaib bahasa Minang. Dijemput je lah sak kelera saja. Itulah. Nyo buang dia Haji Indra. Pak Yasril Umar. Kiranya Pak Yasril Umar. Kau nyo buat bantuannya di Allah mirip lah jambo. Alhamdulillah. Ya kan? Artinya. Kulit boleh cerita. Ya. Kulit boleh kau putih ya. Iko gak coklat. Jadi sudah berapa Nabi dalam kubur? Sudah 1437 tahun. Untung dia kalau orang tukang cilok kotak masaji, itu orang mabian dana COVID. Itulah merasa saya dekat 1400 tahun nyo karate siang malam. Jadi berapapun kaum muslimin hidup kita di dunia ini diberikan kurnia oleh Allah jauh lebih pendek dari hidup di apalagi di akhirat nanti kalau masuk neraka selama-lamanya. Coba bayangkan itu. Bu, ibu walaupun batanak di dinding sekali-sekali lihat doja batanak jo pariwak pakai tungku.
Lain. Cuba je lah bu. Lama karak no. Tapi kalau batanak je rice cooker lah biar dari 7 jam. Itu api resonasi itu kan. Iya kan? Asrano di Batam bawa dimbau ngaji. Orang lomba batanak je kayu tu. Iya kan? Dimakan je sakaniro karaknya tu. Tak tangguh manih lama. Doka. Kame. Ini terkena bahasa Minang kame. Apa kame tu? Amalah orang ada di sekecil kami. Dia pada tu rancak indak do manih indak lo pi kami je. Marah-maraman orang menjeliaknya. Tu kami tu. Semua je ubi jala. Ya kan? Ubi jala tu kan kami tu. Yang tak manih gitu tu. Pi kami. Ya kan? Jadi bapak-bapak kita hidup sekarang di zaman apa namanya ni? Zaman fitnah. Zaman fitnah. Akan banyak fitnah ini lagi yang lebih berbahaya dari ini. Sampai nanti hari kiamat. Ibu-ibu tahu enggak sekarang? Berapa perbandingan kita perempuan dengan laki-laki? Tidak ada baca di data statistik. Cie 8 bu. Jadi ibu nan bersuami je minta-minta cara enggak? Jangan enggak dapat laki biko. Salapan produksi kini cie laki-lakinya. Tunggu banyak pelakor. Ianya ndak dapat jatah. Sekarang kita kaji sedikit penyebabnya apa. Ini penyebab secara lahiriah. Laki-laki ini bu banyak pekerja berat. Kalau ibu pulang sekali ke Bukit Tinggi, ikan pergilah berjalan-jalan ke Solo. Barana kerancak oto ibu, ndak bisa lari kencang mendaki apa tu doh. Kerana truk itu kompoi. Muatannya melebihi kapasitas. Kena nak dapat PT. Ya kan? Kemudian remnya panas, meletus, masuk jurang. Ndak ada sopirnya nam perusi tu doh bu, laki-laki. Pernah ambo tanya sekali trip gua cuy, ko babayonyo jalan berada PT. Dek pungli di jalan ke pak, dapat sekadang-kadang 150 PT. Nyo menyabuang angok. Kemudian di Darmasraya, di Sijunjung, di Talawi, tu banyak laki-laki penakiak gatah, nyo tangkok di beruang, nyo tangkok di harimau. Meninggal. Lah, kalau ditiku di Pariaman, iya kan, dibungui, Padang, itu laki-laki banyak pai kalawi. Kutiko kapai ombak tanang. Tapi lah tiba di laut. Ombak badantu angin baseru guruh patuh badan tam-dantam. Hujan turun kilik lah tiba. Tabaliak kapal di lautan. Namo sepulang lai. Siapa nelayan tu? Laki-laki. Jadi kini lah cie 8. Kama dicari laki no nan 7 lai. Cuma ibu pikiran itu. Dan suruh ibu berpikir. Kama dicari laki no nan 7 halai. Jadi nama-nama laki kau setia salah dia nak. Iya kan? Jangan selingkuh-selingkuh dengan yang lain. Saya udah tua ini ya. Kalau ketahuan istri saya selingkuh, tu ndak kamu pakai lah. Iya kan? Karena itu perbuatan durjana. Ya kan? Nanti puncaknya Pak, perempuan dengan laki-laki perbandingannya 1:50. Khamsina qayyimun wahid kata Nabi. Itulah hampir hari kiamat tu. Cie laki-lakinya di suatu RT mungkin atau produksi 50. Nyo para buaya laki-laki nan cie ko laki den tak pandai tagak orang tu lah. Ayo, itulah hampir hari kiamat. Jadi di zaman-zaman seperti ini, kata Rasulullah, banyak fitnah. Coba kita lihat nanti jadi di awak salah ya. Ketika Pak Anies mulai mencalon jadi presiden, atau dipanggil dek KPK pakaro gedung olahraga dah. Orang tak masalah Pak, nak ada mukanya tu cameh dah. Orang kalau tak masalah Pak ditolong Allah. Lah bisa cerita tu, tak bisa diganjalnya dah. Tetapnya maju.
Hatunya cari pasangan nan sesuai dari sekian. Ada pe Caimin. Akan dipanggil dek KPK apa karonyo jadi mentari tahun 2002. Akan mencari ili namanya. Itu namanya fitnah. Lai lanjut. Ndak ada pasal kemenjarinya tu. Ini bapak-bapak. Acu itu negari kok kini. Ndak negari awak tu, negari orang acu itu jo. Lai dapat ribu pantunnya. Lai. Habis ada tunjukan. Jalan lo ndak? Payo kumbuh koto suliki. Koto nampe di tepi bukit. Kasuok koto nanggadang. Tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini. Makin diube, makin sakit. Tawa taserak biso nandatang. Dokter mau be ladamam pula. Dokter nan tukang ube tu mana nandamam. Kama minta ube. Jadi kita banyak berdoa, pertahankan akidah, bina rumah tangga, didik anak-anak kita, lebihkan untuk agama. Karena hidup di dunianya sebentar. Nikmat yang akan diberikan Allah di surga, Pak. Jangan Pak bandian-bandian. Iya kan? Jualan dibuat, nandapik orang di dunia. Kau jangan. Jangan dibandingkan. Mulai dibuka sepintu surga tu, ambo yakin ibu-ibu, bapak-bapak gua mendoa kita ke Allah bertemu di surga ya. Dia ada lantengan masuk neraka. Dah kan lantengan, ambo itu yo. Iya kan? Nah, nanti kita bersama-sama itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Diarahkan orang takwa itu ke dalam neraka, dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah tiba dia dekat surga itu, wa futihat abwabuha. Dibukakan pintu surga. Kalau buka pintu, nampak anda isi rumah sebagian? Nampak. Apa itu pintu surga itu terbuka, Pak? Iya kan? Nampak isi surga itu sebagian baru 60 tahun awak mengango saya. Itu kecil Nabi, tidak kecil Bodra. Dia 60 tahun di surga itu tidak sama aja 60 tahun di dunia. Nah. Sebab perbandingan akhirat dan dunia alfasanatim mimma ta'uddun. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Jadi kalau menurut hari kita, Pak, kiamat itu lama lagi. Tapi kalau menurut Allah tidak lama lagi. Tandonya baswawak ko lama hari ke kiamat lain. Malah tetap orang membangun jalan tol. Mudah-mudahan capek dan Bukit Tinggi ko sudah. Apa hutang lah tu. Macam itu. Kan lama hari ke kiamat menurut manusia lah tu. Ya kan? Tu. Masih dibangun. Tu sekarang di Kabupaten 50 kota tu sedang membor bukit orang. Bukit dibor. Ya kan? Jadi kalau Bapak nanti ke Riau lah selesai jalan ke Sumbar ke Sinan tu, kita melalui terowongan panjang. Ya, mudah-mudahan ini duit juga jalan tol sudah. Insya Allah juga akan dibangun flyover seperti Kelok 9 di Sitinjau Lawi. Katanya dulu bompek ko mulai lo. Kontraktornya Jepang. Mudah-mudahan itu. Ya kan sebab Jepang kok kalau lubang ke lubang tu kerajoinnya Pak. Jadi dapat Bukit Tinggi. Ya kan jadi sakakutikonya lah kalah di negara awak dulu lubang tu setinggal. Tu sendalnya cik. Si kau ada nampak dan bawa sendal Jepang tadi. Kumari tinggal sendalnya. Itulah kalau orang kalah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, yang datang dari Allah itu yang benar. Yang datang dari manusia bisa dipakai kutikonya bakuaso. Itu perbedaannya. Makanya kita sebagai hamba Allah, di samping kita mematuhi aturan orang yang memerintah kita di negara kita, lebih takutlah kita melanggar peraturan Allah. Karena apa? Peraturan Allah itu benar, mutlak. Bahasa lainnya itu absolut.
Absolut. Nah, itu dia. Iya kan? Kalau kita mematuhi peraturan Allah itu bagaimana hati kita akan ditenteramkan oleh Allah. Bagaimana tenteramnya? Kaman huwa a'ma. Serupa orang buta bisa melihat-lihat. Banyak sekarang bapak-bapak ditakdirkan Allah, orang buta sehat balik. Ambo semasa kerajo ibu-ibu ya, tu pakai kacamata untuk rabun dakik kah? Namanya tu plus. Ya. Tapi sekarang dikembalikan mata saya oleh Allah. Barana kalui tulisan napi, kau nampak dia? Nan nampak dia mau taruh perbedaan piti 150 tu jalih na di mata umat. Ini jalih. Ini bapak ibu patut. Ya kan? Jadi bapak ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau kita kerap kali membaca Al-Quran, itu Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Quran ma syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ma cucu mbona ngaji tadi. Itu dapat dinyo irama muratal. Di boleh dapat tu. Mbo baca los ketik ya. Bisa aja dapat orang gaib ke baru apa lainnya mudah ketik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu iramanya tadi ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan kalah awak jangan mudah tu bu. Li terang ada bu tu. Jangan lagu kutam merendo je laguan itu tidak rancak tu dah. Ya kan? Tirulah irama Al-Quran. Indah iramanya. Kalau lagu Roma irama ditiru, ada je lah pelajaran. Ya kan? Lagu orang awak kau banyak tak sendiri. Kutam merendo lagu. Ya kan? Roma irama rancak je lagunya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Dapat dia boleh. Gitu saja dapat dia. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itulah ya dojo rencak tu. Menyuruh berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mudah-mudahan cucu embo di rumah kau sadonyo piui embo sekadang gua seperti itu nanti pandainya ngaji. Iya kan? Walaupun kita ditinggal di kota metropolitan yang bermacam-macam terjadi, tapi awak samo jo balui indak balunau walaupun tinggal dalam lunau. Itulah balui. Ya kan? Jadi kepada cucu saya, ya kan? Suami cucu saya ini, ya kan? Utamakanlah mendidik anak-anak kalian dengan agama. Karena apa? Dunia ini hanya sebentar. Ada enggak orang muda kena mati muda? Ada. Banyak. Orang gaib lah nyumpahin orang tiap hari nak mati dah. Ya kan? Itulah ajal. Ya kan? Nah,
Sesudah itu apa lagi? Kita ini nanti kalau mengikuti perintah Allah satu keluarga ibu bapak, maka satu keluarga itu akan masuk surga. Ada dalam surat Ar-Ra' itu ada jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada nanti sekelompok keluarga, ayahnya, ibunya, anaknya, menantunya, cucunya sama-sama masuk surga. Coba bayangan tu. Pai umrah bareng saya kini anak menantu tu sana nanti. Apalagi masuk surga. Ya kan? Masuk surga. Famili besar masuk surga, keluarga besar. Lah duduk awak sadonya di dalam, Bu. Ibu produksikan dak aram makan meh. Nanti ndak galang ibu saya meh di surga tu dah, Bu. Meja ameh. Cangkir ameh. Piring ameh. Dipan ameh. Bingkai kacau untuk macam min kau ameh. Lain tak dirampok, dia perampok. Perampok lah masuk neraka zadonya ni mata lok kata ni lain. Ada. Iya kan? Kalau di dunia aku barang nak kekayu awak, tak mungkin membeli kursi ameh, nak kasawanta tu nya. Maka ni rampok mah awaknya bunuh lo. Iya kan? Nah, itu. Tapi di surga aman nanti. Abang mengkau orang laki-laki tak boleh pakai ameh dek Nabi. Alah tahu pak sebabnya ibu. Alah. Biar dentarangan jalan lo nak. Padusi ndak haram makan ameh laki-laki yo. Sebenarnya apa nyebabnya? Untuk memelihara kesehatan awak. Jadi laki-laki ameh kau pak itu namanya nanalui-haluinya tu apa? Ya, molekul ya. Tu ndak hilang sadonya dah. Barana kesantiang tukang ameh. Jadi masuknya ke pori-pori awak. Iya kan? Masuk ke pori awak, bercampur dah darah. Akibatnya awak capek pikun. Itu kau tak boleh laki-laki makan ameh. Kalau perusi bang kau boleh. Nyo haid. Iya kan? Haid. Jadi tiap bulan, walaupun pori-pori kita masuk ameh ke orang perusi, nyo keluar sama jo haid. Dia pak kalau haid, pakailah ameh. Tak ada. Tapi kalau tidak, asu-asu salah. Iya kan? Asu-asu salah pakai. Masih putih salah. Ya masih putih salah. Sebab penilaian orang sekarang, orang yang kaya itu bukannya bagarentangan ameh di tangannya. Malah itu mengundang mahliang nyerampok. Kini mahliang nyerampok, indak lo nyerampok lah lupa. Nyo bawa sepisau tajam, nyo pancuang se tangan tu dari siku tu, nyo larian tangan tu. Aku nyo cempak salah sudah ameh nyo tukar. Itu bahayanya memakai perhiasan emas. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ibu-ibu sedang santai, anak menantu, keluarga besar, menikmati makanan yang enak, semua perhiasan dari emas, datang malaikat masuk ke dalam. Yadkhulunaha min kulli bab. Masuknya ke setiap pintu. Begitu dia datang, apa yang dia ucapkan? Salamun alaikum. Selamatlah engkau Haji Indra, istrimu, anakmu, menantumu, cucumu. Engkau mendapatkan ini bima sabartum. Karena kesabaranmu ketika hidup di dunia sedang diuji oleh Allah. Bola barangkali ngaji kau pak. Itu judulnya 2 kali sabar menerima musibah, syukur menerima nikmat. Kiranya kini orang menggalih ko kurang bersemangat, orang membali. Ya tu. Iya. Tapi itu akan berlalu tu pak. Itu biasa saya tanya untuk pauji iman awak. Ya kan? Biasa itu. Karena kalau tidak ujian, tidak bisa naik kelas. Ya kan? Jadi butuh kesabaran. Untuk mendapatkan surga itu, kata malaikat, karena kamu sabar. Nyuruh salat di Allah, karajo engkau bare, tinggal karajo lu. Salat. Itu kan sabar. Sabar mengerjakan perintah Allah dan sabar meninggalkan larangan Allah. Jadi sabar itu banyak macamnya. Ada sabar terpaksa, ada sabar yang tidak terpaksa. Ya kan?
Ibu-ibu suka tak suami capek mati? Tak kan? Tapi kalau nyo matian ya Allah, harus sabar. Sabar lah. Sabar terpaksa. Ya sabar terpaksa. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, begitulah kita diuji oleh Allah. Jadi nanti ada kita sekeluarga masuk surga. Siapa? Orang yang mematuhi aturan Allah dengan tidak memisah-misahkan yang dilarang dan yang disuruh. Ada peraturan ko di orang Islam, Pak. Kalau lagi kemendatangan keuntungan, kayaknya jalanan. Kalau kemerugiannya, tidak mau menjalankan. Iya kan? Itu namanya sekare ulat, sekare balui. Di dalam Islam kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaf. Wahai orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jadi walaupun kita hidup di rantau, Pak, kita kanah jo negari awak. Ya kan? Kalangi tabanglah bangau, rauknya ke tanah juo, rasuk jangan lupa jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Kita ko sama jo bangunan, Pak. Anan kece atau aden paliang di ateh. Kalau ndak ada, aden menyongkok kalian lah lapu kalian zadonya. Ya kan? Nang kece rasuk jo palanca jo tonggak. Kalau aden ndak memapah kalian dari bawah, kalian jatuh. Begitulah kita ini. Baik orang di rantau maupun di kampung. Jadi kita itu selalu bersinergi. Namanya kebersamaan. Saya yakin ibu-ibu kan tidak di sekitar sini saja tinggal kan. Jauh-jauh rumah kan. Tapi terkait kita bersilaturahmi, membangun ukhuwah, batamu awak orang sekampung. Katakanlah secara umumnya IKMS, Ikatan Minang Sahiyo. Kalau di negara awak dikit tinggi banyak mana kesatuan orang awak Bapak. Ada namanya IKAP, ada IKLA, ada KKA. Di Padang KKA namanya. Iya kan? Kerukunan keluarga agam. Tapi kalau lawat cakaknya, ambo tukar galanya tu. Kare-kare hangok. Organisasi ini bukan ajang perdebatan. Tapi mencari kebenaran. Usul demi usul kita terima. Nanti kita simpulkan. Iya kan? Itu dia. Biasa itu. Kapalo, sama bawulu, pendapat, lain-lain. Nanti disatukan. Bagaimana menyatukannya? Sama jo sapu lidi. Kalau seorang-seorang sependapat di jalanan seorang-seorang mudah patah. Tapi kalau lah jadi sapu, lidi nanalu itu kuat. Saya doakan kesatuan kubu panjang kau selalu diberikan oleh Allah kesatuan yang mantap, selalu berkomunikasi baik kita yang di rantau maupun yang di kampung. Makanya apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita rencanakan cepat terlaksana. Dengan kita tidak meninggalkan bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah sifatnya sementara. Suatu saat jangankan harta, roh kita akan kembali kepada Allah. Kalau roh lah balik ke Allah, Pak. Tabuh di gua tigo-tigo. Badan bagan jua berbalik pulang. Katampe asa mulo jadi. Suri ke tanah nan sabingkah. Badarun lah aye pamandian. Balasi bunyi cabiak kapan. Dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau. Tibo di surau dibujukan. Mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro. Iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat. Tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tataga mejan nanduo, manyalo sipud yang hitam. Doa dibaca penghabisan, kubur tertimbun orang baik. Sesayang-sayang perusi jo lakinya, le namuhnya membuat pondok ketek dekat kubur tu, nyonya enggak 5 hari. Tak ada. Sesayang-sayang suami ke isterinya, serancak-rancak bininya, le maunya enggak sepakan sinan. Ini enggak malahnya siram kubur tu tiap pagi lah 2 tahunnya siramnya.
Kecek tetangga deh, sayang mana pak kau bini nyo. Lah 2 tahun nyo siram nyo kubu aja. Orang tak tahu dah kiranya nyo berjanji. Kalau adinda meninggal, pavilo udah boleh babini. Kalau lah tumbuh rumput di kubu kau dah tu kau nyo siram tarui. Supaya capek rumput itu tumbuh. Jadi carilah kasih sayang Allah dengan tidak meminggirkan kasih sayang suami. Carilah kasih sayang Allah, tidak meminggirkan kasih sayang kepada istri. Kalau bapak ibu ditanya orang, Pak, yo, mana sayang Pak ke Allah jo istri ya Pak? Jawabannya yang tepat, saya lebih menyayangi Allah, mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Saya lebih cinta kepada Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak selalu dapat hidayah, petunjuk dari yang Maha Satu, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dan beliaulah yang memberi kita semuanya. Ambo ada lagi Allah ke ibu, menurut ibu. Sekolah nak sampai, dan tak sarjana. Dia lagi Allah nampar tamu lidah ambo gali yang ngecek. Tu pak. Tu nan teraso dia ambo. Yang kedua, ambo tak gagok. Kalau gagok jadi mau balik kan tak bisa dah pak. Menyumpah jemaah. Kakak kaum muslimin. Apabila kau sudah dakwah tu. Itu apa-apa. Tu yang kedua diberi Allah keberanian. Ya kan? Si Hasan dan duduk di bawah apa? Dosen, rektor. Ya kan? Itu tak ada camih ambo berceramah tu. Kok bertanya ke nyobe ko nang kaji ambo sampai tu bisa menjawab. Tapi kok ilmunya nanya-tanya direktor tu tentu tak bisa ambo. Sebab kita diberi oleh Allah beragam-ragam ilmu dan kepandaian di dunia. Orang Sungai Pua santiang membuat pangku aja lah diang je pisau. Ada gambarnya kini sampai kini tu mah. Celialah kalau lalu di jalan itu. Iya kan? Ada. Orang ampe angke konveksi. Orang Kamang membuat perabot. Orang Canduan orang Baso beladang kapelo. Kapelo nan ibu balik di pasar sayur siko. Kau dari sinan tu mah. Pindah kamar ke ibu tanam siko. Pabilo lah ibu kamu nanam, ibu di kedai, ibu di toko. Jadi kita ini saling terkait. Kesimpulannya kita orang penting semua. Tak ada yang tidak penting. Tukang sampah penting tak? Kalau tidak nyuanjaan sampah Pak Kabauna Kota Jakarta. Itu maka tukang sampah itu. Nyo pelihara lo kesehatannya di Allah. Masuk COVID lah tukang sampah tu pakai masker. Nah ada pindah kanainya. Dokter nam pakai pakaian angkatan tu namanya kanai. Sebab itu ya sebagian mengopitkan orang tu berang lah. Orang tak kopit dah nyo kopit kan. Keluar pitihnya kerate dan melekat sedang baju angkatan tu mati. Jadi mudah-mudahan kita terpelihara dari jalan yang salah, dibimbing oleh Allah menempuh jalan yang lurus. Kalau ada nan salah Pak, Bu, nan ambo sabui saja ambo mengecek tadi, ambo mohon maaf ke orang kampung ambo, Kabupaten Agam, nan siang kini kita dipertemukan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dunia dan akhirat. Doa ambo karena banyak undangan kaum muslimin kon kamu panuhi le, jangan disumpah ambo ndak. Sudah istri ambo lah mati itu ambo ibu sumpah lo. Ya, doa ambo duit dulu. Ambo banyak negari kredit duit lai. Ya kan? Orang Banu Ampu cek lain tahu orang Aku nan antaro ampe angke Canduang jo Kota Tinggi. Kubu Tanjuang ya. Itu dari Inggrisnya telepon. Bisa ke Inggris kami bawa Ustaz? Kau kami sedang mendengar apa gini kau aja. YouTube Ustaz. Kan kalau berjalan nak bisa aja mau. Baga berjalan ke Inggris itu. Aku yo jadi lo kan tercalik lo dan bawa Inggris. Walaupun ambo dulu ndak ada PSPJ ketika kerja dah Pak. Pangkai rendah. Ada PSPJ dah. Kini nyo ganti dah Allah. Ya kan? Itulah media sosial ditakdirkan Allah kita bisa bertemu walaupun kita berjauhan tinggal.
Itu Allah kita syukuri. Mudah-mudahan Allah selalu menambah kalau kita syukuri nikmatnya. Lady dia maaf bapak-bapak ibu-ibu. Lai. Ku ada orang ceritanya encik je dua silakan. Sekali tamu orang kampung. Ya, ada enggak yang akan bertanya? Ya, silakan. Silakan nak. Ya. 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 Waalaikumsalam. Ya. Amin. Ya. Ya. Sepele ya. Banyak orang-orang di depan mata kita Ya. yang kita pelajari, Ya. yang kita bisa ambil pelajarannya, akibat mereka mentaati hukum manusia, Ya. seperti apa jadinya. Ya. Dan kami dapat pelajaran juga, Buya mengajarkan kami tentang kasih sayang Allah, Ya. bagaimana kesabaran kami dalam setiap ujian yang Allah berikan berhadiah surga. Amin. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi kami bermanfaat untuk kami. Ya. Kalau saya akhirnya melihat sudah lengkap semua yang Buya. Ya. Mudah-mudahan bisa terdiamalkan. Amin. Amin. Cuman satu Buya yang jadi pertanyaan. Ya. Saya tertarik dengan shawl yang Buya pakai. Dan saya ingin Buya sampaikan aja Iya. kepada kami Ya. tentang shawl ini. Ya, ya. Terima kasih Buya. Jadi kemarin hari Jumat ya nak, maka tiba surat panggilan dari apa? Iya, Palestina. Kan kemarin ditolong oleh Allah. Tidak mampu radar Israel mengontrol. Sehingga Israel itu sebagian besar jadi lautan api. Tapi sudah itu mereka membalas. Nah, ini ada indikasi apa yang dikatakan Nabi. Mungkin tidak berapa lama lagi orang kafir ini akan dikalahkan oleh Allah. Ya kan? Akan dikalahkan. Bagaimanapun orang kafir ini menipu daya kecanggihan senjatanya, Allah lebih canggih lagi, tidak bisa tertipu. Jadi sekarang sudah 100 tahun pula. Maka kata para ulama, tahun 2024 ini seluruh dunia akan dibangkitkan oleh Allah mujahid Islam. Mudah-mudahan begitu, amin. Iya kan? Kemudian kami disuruh berkhutbah. Ada 3 masjid ya. Itu tempat berdharma wisata di dunia menurut Nabi. Iya kan? Bukan ke Inggris, bukan ke Amerika. Pertama ke Masjid Haram di Mekah. Itu tempat kita wisata. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Hadis yang dirawikan oleh Abu Darda. Yang sanadnya Abu Darda. Iya kan? Perawinya Ibnu Hibban. Nah, ya kan? Jadi bagi saya tidak apalah di situ. Tapi kalau saya lihat AP ini nampak dikirim oleh Pak Yas kepada saya. Yang ketiga Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu masjid tertua. Kalau masjid yang paling tua Masjidil Haram. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Mula-mula rumah ibadah yang dibangun di dunia ini yang di Mekah, yaitulah Masjidil Haram. Yang pusatnya di tengah bernama Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi. Tapi lebih tua malah Masjid Aqsa ini dulu pernah kiblat kita ke sana. Jadi sedang salat itu turun ayat. Nabi disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Makanya tempat Nabi salat itu sampai sekarang, Bapak yang pergi umrah, pergi haji, ada namanya Masjid Kiblaten. Masjid 2 kiblat. Nah, jadi khutbah kami kemarin seragam. Walaupun kita tidak sampai ke sana. Ya kan? Kita doakan Islam Palestina ini selalu dibantu oleh Allah. Itu isi khutbah kemarin. Untuk memuliakan masjid tua yang bernama Masjid Aqsa ini. Mereka pun juga tidak berani menghancurkan masjid itu, Bu. Karena juga tempat ibadah mereka dulu di sana. Kalau mau menghancurkan Masjid Aqsa sudah habis itu. Mereka takut juga. Iya kan? Nanti suatu saat orang Islam ini akan dimenangkan oleh Allah
Tidak ada agama di dunia ini nanti selain Islam. Itu akan datang masanya, kata Rasulullah. Jadi sebelum kami berkhutbah Nanda ya, maka dibagilah sal ini. Ya kan? Dipasangkan. Nah, maka saya pasang sampai sekarang ini. Sesudah itu, jamaah dan pengurus Masjid Fatahillah Tanah Abang menggalang dana untuk Palestina. Ibu-ibu kok adolo ingin membantu itu. Ya kan? Nah, silakan. Melalui Pak Yusril Umar. Petang berapa, Pak? Nah, 3 juta. Hanya sebentar sudah salat Jumat. Mudah-mudahan itu menjadi amal saleh bagi kita. Karena orang Muslim bersaudara. Itulah. Jadi ini bendera Palestina. Ini bendera Indonesia. Kali rancak ya nak? Nah, itulah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Kecil saya rancak nak. Orang gaib kok suku je dipuji. Ya kan? Nah, mudah-mudahan. Orang kalau dipuji sekadang botoi doang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Nanda bahagia dengan suaminya dan selalu memelihara cucu-cucu saya dengan baik. Amin. Ada Pak? Pertanyaan lagi? Ya, silakan Pak. Ustaz mau Ya. tanya, itu bagi seorang laki-laki tidak ada alasan apapun untuk tidak sholat. Iya. Nah, kalau seandainya dia pada waktu untuk sholat asar atau subuh, pakaiannya kena najis, Ya. dia tidak bisa mengganti pakaian, memang tidak memungkinkan. Ya. Apakah dia tidak perlu sholat atau dia tetap lakukan sholat? Ya. Tetap salat, ya kan? Kemudian di lokasi yang kena najis sedikit itu bersihkan. Asalkan tidak najis berat. Tapi kalau dijilat anjing, dijilat babi ya, nanti salat itu kita qada saja. Kalau sedikit karena ya. Asar kan nggak bisa di pondok ya? Ya. Untuk sholat asar namanya. Ya. Ya boleh. Masih bisa di... Bukan salat yang ditinggalkan. Kain itu yang dibersihkan sedikit. Tidak memungkinkan gitu. Situasi tempat tidak memungkinkan untuk membersihkan. Ya enggak apa. Sedangkan salat kering saja enggak ada air boleh. Yang salat enggak boleh dihentikan. Sebelum kita sakratul maut. Ya. Orang yang meninggalkan salat, ini kata Rasul ya, man tarakas salah muta'ammidan. Apa saja alasannya? Siapa yang sengaja meninggalkan salat, faqad kafara, maka kafirlah dia. Satu lagi hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji kita, Bu, Pak, ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita, salat ini. Apakah kamu akan menyembah saya, kata Allah? Alastu birab? Jawab kita semua, Pak, termasuk you Biden, Donald Trump, Karmar, Aidit, siapa? Luhut? Ya. Itu semuanya, apa jawab rohnya? Qalu, berkata seluruh roh itu, bala syahidna, kami jadi saksi ya Allah bahwa kami akan menyembah engkau. Itu seluruh kita berjanji dengan Allah ketika roh akan ditiupkan ke itu. Tapi janji kau banyak lupa setelahnya lahir ke dunia. Lah kadang, lah bau sawo, lah jadi ko, lah jadi itu. Ya kan? Lupa dia tinggalkan saja lagi. Nah, ini bahayanya meninggalkan salat. Keuntungan salat apa? Ini keuntungannya perlu juga kita kaji. Salah satu hadis Nabi, as-salatu miftahul jannah. Coba bayangkan itu. Salat anak kunci surga. Jadi siapa yang salat dengan khusyuk, taat, tidak main-main, maka anak kunci surga sudah terpegang di tangannya. Amin? Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya minta maaf, saya doakan perekonomian Bapak akan dinormalkan oleh Allah kembali. Dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita bersama di bidang kita masing-masing. Kalau saya doakan kerjalah sehat, Pak. Boleh terturut undang orang kok.
Kalau lah sakit nak talok tagak lah itu tak mungkin lah. Ya kan? Sehatnya lah Ustaz Ristawardi itu ya Allah. Umurnya lah 71, bininya lah mati ya Allah. Ya. Masuk bininya ke surga ya Allah. Alamat. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya, mari kita doa bersama ya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, pada sore hari ini Allah, kami bersama-sama mendatangi rumah Pak Haji Hendra dan istri beliau, serta menantu dan cucu beliau, untuk membangun jembatan hati di antara kami, ya Allah. Membangun ukhuwah Islamiyah. Dan bersama-sama kami menadahkan tangan di penghujung pengajian ini. Minta reda dan berkah-Mu, ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berikan amal menjadi amal saleh bagi kami. Jauhkan kami dari kejahatan, ya Allah, dan permusuhan. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah. Kuatkan persatuan kami di bawah panji-panji Islam. Kalimat dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, baik yang tersengaja maupun yang tidak. Dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Bagi yang masih hidup, berilah beliau kesehatan untuk beribadah, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, beliau sekarang di alam kubur. Bangunkanlah di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami generasi selanjutnya menjadi anak yang saleh dan salehah. Hindarkan generasi kami dari narkoba, ya Allah. Minuman keras, LGBT, perzinaan, dan segala macam perbuatan yang menjauhkan reda dan berkah-Mu, ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Jadikanlah usaha kami usaha yang lancar. Jadikanlah iman kami iman yang bertambah. Jadikanlah takwa kami membawa kami kepada kebaikan yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengadu. Kepada Engkau kami curhat, ya Allah. Dan kepada Engkau kami berserah diri. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alni birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni birahmatika min ahlil jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.